Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10 IPS 3 akan mempresentasikan PPT Laporan Penelitian Geografi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10 IPS 3 yang beranggotakan Ahmad Baihaqi Prasetyo, Faik Sakib Al-Fawaz, Hafiz Oktavian Arazi, Marisa, dan Naila Cesha Amanda. Kami akan mempresentasikan laporan penelitian geografi yang berjudul Prediksi Laju Erosi menggunakan metode USLE atau Universal Soil Loss Equation di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Abstrak. Penelitian dilakukan di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang memiliki morfologi beragam, mulai dari daerah daratan rendah sampai pergunungan, dengan ketinggian mencapai 800 mdpt. Wilayah penelitian memiliki kelerengan dari miring sampai curam yang sangat berpotensi untuk terjadinya erosi. Dan ditambah dengan adanya perubahan penggunaan lahan yang intensif dari area hijau ke pertanian. Untuk itu, tujuan penelitian untuk memprediksikan besarnya laju erosi di wilayah penelitian menggunakan metode USLE. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan deskriptif populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh lahan di wilayah penelitian dengan sampel adalah lahan yang diambil berdasarkan data kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan jenis tanah. Penetapan lokasi samping menggunakan area samping, sedangkan analisa hasil data menggunakan metode USLE atau Universal Soil Loss Equation, yaitu memberi skor pada setiap parameter lahan, sehingga diperoleh klarifikasi bahaya erosi berdasarkan perhitungan menggunakan metode USLE. Hasil penelitian diketahui bahwa lahan di wilayah penelitian mempunyai klarifikasi bahaya erosi sangat ringan pada satuan lahan PLL meliputi wilayah Dusun Wangun bagian utara, satuan lahan SLL meliputi wilayah Dusun Wangun bagian timur, dan satuan lahan HLM di wilayah Dusun Wangun bagian barat. Satuan lahan yang memiliki bahaya erosi ringan yaitu satuan lahan PKLL di wilayah Dusun Wangun bagian selatan dan Dusun Tegaluhur bagian utara, dan satuan lahan yang memiliki bahaya erosi sedang yaitu satuan lahan HLAM. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Sumber daya alam utama yaitu tanah dan air pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun mudah mengalami kerusakan atau degradasi. Kerusakan tanah dapat terjadi oleh 1. Kehilangan unsur tanah dan bahan organik di daerah perakaran. 2. Terkumpulnya garam di daerah perakaran. 3. Penjenuhan tanah oleh air. Dan 4. Erosi. Kerusakan tanah tersebut menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanah. Pengangkutan erosi yang terjadi di daerah iklim basah pada umumnya adalah pengangkutan erosi oleh air. Menggemukakan bahwa pengaruh iklim terhadap muka bumi serta segenap isinya bukan saja besar, tetapi amat mendasar. Menurut pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa berbagai variabel yang mempengaruhi prediksi erosi berperan yang sangat penting dalam nilai erosi yang terjadi, termasuk jenis tanah, vegetasi, dan panjang serta kemiringan lereng.
Itu erosi. 2. Apa pengertian erosi? 3. Apa faktor yang menyebabkan erosi? Tujuan penelitian. Mengetahui besarnya erosi yang terjadi di suatu wilayah merupakan hal yang penting, karena selain dapat mengetahui banyaknya tanah yang tersangkut juga dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai erosi, serta sebagai referensi bagi penelitian lain. Bab 2. Landasan atau kajian teori. Tinjauan pustaka. Kegiatan penelitian pengendalian erosi meliputi 1. Pengembangan model atau metode prediksi erosi dan penelitian untuk mencari dan mengkaji teknik pengendalian erosi. Metode prediksi yang banyak dikembangkan dan diaplikasikan di Indonesia adalah USLA atau Universal Soil Loss Equation, sering digunakan untuk pemilihan alternatif teknik konservasi tanah. Untuk mendapatkan nilai faktor-faktor R, erosivitas hujan, erodibilitas tanah, panjang kemiringan lereng, LS, C, vegetasi dan pengolahan tanaman, D, dan P, konservasi tanah. Alur pikir penelitian. Mengetahui besarnya erosi yang terjadi di suatu wilayah merupakan hal yang penting, karena selain dapat mengetahui banyaknya tanah yang tersangkut, juga dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Prediksi erosi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui model prediksi erosi. Prediksi erosi yang dilakukan secara langsung menemui banyak kendala, salah satunya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan cukup lama, sehingga digunakan sebuah model prediksi erosi. Model prediksi erosi itu sendiri cukup beragam, seperti halnya USLA, Universal Soil Loss Equation, Answer, Real Non-Point Source, Water-Head Environment Response Simulation, GWES, dan GWES Griffin University Erosion System Template, dan masih banyak lagi model prediksi lainnya. Hipotesis. Berdasarkan prediksi besarnya laju erosi di wilayah penelitian dan masing-masing suatu lahan, selanjutnya dilakukan penentuan klasifikasi bahaya erosi. Berdasarkan klasifikasi bahaya erosi, hasil klasifikasi bahaya erosi di wilayah penelitian disajikan pada tabel 7. Prediksi besarnya laju erosi terkecil terjadi pada satuan lahan HLM, hutan asosiasi latesel coklat miring, yaitu 0,83 ton atau H atau tahun. Besarnya laju erosi terbesar terjadi pada satuan lahan HLM. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tentang erosi, maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini. 1. Apa itu erosi? 2. Apa Bab 3. Metodologi penelitian. Identitas variabel memiliki kemiringan lereng bervariasi dari miring sampai curam dan adanya perubahan penggunaan lahan yang intensif. Objek penelitian. Lokasi penelitian di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhan di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian lahan di wilayah penelitian dengan pengambilan sampel menggunakan metode area sampling berdasarkan pada satuan lahan. Penentuan satuan lahan dilakukan dengan overlay antara peta tanah, peta kemiringan lereng, dan peta penggunaan lahan yang setiap peta mempunyai skala 1:75.000. Berdasarkan overlay, diketahui bahwa lahan di wilayah penelitian menjadi 5 satuan lahan, yaitu PLL meliputi wilayah Dusun Wangun bagian utara, PKLL di wilayah Dusun Wangun bagian selatan dan Dusun Tegaluhur bagian utara, SLL meliputi wilayah Dusun Wangun bagian timur, HLAM di wilayah Dusun Sukamantri, Dusun Tegaluhur bagian selatan, HLM di wilayah Dusun Wangun. Teknik pengumpulan data. Data primer yang ada dalam penelitian adalah data panjang lereng, data pengolahan tanaman dan vegetasi penutup, dan data tindakan khusus konservasi tanah. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data erosivitas, meliputi curah hujan, data erodibilitas tanah, dan data kemiringan lereng.
Satuan lahan dilakukan untuk pengambilan data berdasarkan metode USLE, yaitu erosivitas, erodibilitas tanah, panjang lereng, kemiringan lereng, vegetasi, pengelolaan tanaman, dan tindakan konservasi yang jumlah dengan rumus A. Instrumen penelitian. Penelitian ini adalah penelitian survei dengan metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data terkait panjang lereng, pengelolaan tanaman, dan vegetasi penutup untuk identifikasi laju erosi. Analisis data. Hasil analisis menggunakan metode USLE, Universal Soil Loss Equation, dapatkan prediksi erosi di tiap satuan lahan dengan satuan ton HA per tahun. Di bawah ini adalah tabel klasifikasi bahaya erosi. Bab 4, hasil penelitian, hasil dan pembahasan. Deskripsi prediksi erosi. Erosivitas atau R. Data curah hujan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data hujan hasil pengukuran curah hujan stasiun-stasiun BMKG Citeko, Cisarua, Jawa Barat. Data suhu udara di daerah penelitian yang digunakan selama 5 tahun, dari tahun 2013 hingga tahun 2017, yang memiliki jarak terdekat kurang lebih 16 km. Selanjutnya dihitung menggunakan rumus Lane-Fein tahun 1989 dalam Quratul Ayunin tahun 2008. IR sama dengan 2,21 P pangkat 1,36. IR sama dengan indeks erosivitas, P sama dengan curah hujan bulanan atau CM. Hasil perhitungan nilai erosivitas disajikan pada tabel 2. Erodibilitas atau K. Hasil pengamatan peta sumber daya tanah tingkat tinjau lembar DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan berdasarkan tabel acuan menunjukkan bahwa wilayah penelitian terdapat jenis tanah yaitu asosiasi latosol coklat yang masing-masing memiliki nilai K yaitu 0,091. Apabila nilai erodibilitas tanah tinggi, maka tanah peka atau mudah tererosi, dan sebaliknya, apabila erodibilitas tanahnya rendah, maka tanah lebih tahan terhadap erosi. Faktor lereng atau LS. Klasifikasi kemiringan lereng dan analisis faktor lereng atau LS di wilayah penelitian disajikan pada tabel 3. Selanjutnya dilakukan penentuan klasifikasi bahaya erosi berdasarkan klasifikasi bahaya erosi. Hasil klasifikasi bahaya erosi di wilayah penelitian disajikan pada tabel 7. Prediksi besaran laju erosi terkecil terjadi pada satuan lahan HLM, yaitu 0,83 ton per H per tahun. Besaran laju erosi terbesar terjadi pada satuan lahan HLAM, yaitu 94,54 ton per H per tahun. Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa wilayah penelitian terdapat 3 klasifikasi bahaya erosi, yaitu sangat ringan, ringan, dan sedang. Peta bahaya erosi di wilayah penelitian disajikan pada gambar 3. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prediksi besar laju erosi di wilayah penelitian berkisar antara 0,83 ton per H per tahun sampai dengan 94,54 ton per H per tahun. Laju erosi ini tergolong pada klasifikasi besar laju erosi sangat ringan sampai sedang. Laju erosi terbesar yaitu 94,54 ton per H per tahun terjadi pada satuan lahan HLAM yang meliputi wilayah Dusun Sukamantri dan Dusun Tegaluhur bagian selatan. Adapun besaran laju erosi terkecil yaitu 0,83 ton per H per tahun terjadi pada satuan lahan HLAM yang meliputi wilayah Dusun Wangun. Selain itu, besaran laju erosi 1,2 ton per H per tahun terjadi pada satuan lahan SLL meliputi wilayah Dusun Wangun bagian timur, dan besaran laju erosi sebesar 2,71 ton per H per tahun yang meliputi wilayah Dusun Wangun bagian utara. Laju erosi sebesar 24,01 ton per H per tahun terjadi pada satuan lahan PKLL.
yang meliputi wilayah Dusun Wangun bagian selatan dan Dusun Tegaluhur bagian utara. Saran, berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode USLE, Universitas Soil Loss Equation, terdapat 3 tingkat besar laju erosi yaitu sangat ringan, ringan, dan sedang, sehingga perlu solusi untuk mencegah terjadinya erosi, seperti menggunakan praktik pertanian yang ramah tanah, memberikan intensif bagi pengelolaan bahan berkelanjutan, serta merehabilitasi tanah yang rusak. Daftar pusaka.